Selamat pagi. Oh, gimana sih? Um, jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian caranya gimana aku bisa ke Australia semasa pandemi begini, dan syaratnya apa aja, dokumennya apa aja. Aku akan kasih tahu kalian. Oke, yang pertama itu kalian harus bikin visa dulu kalau kalian belum punya visa. Kayak kemarin aku belum punya visa kan, jadi aku bikin dulu. Nah, aku bikin itu visitor visa 600 yang tourism stream in outside Australia. Jadi visitor visa itu ada beberapa macam. Yang pertama itu setahu aku ya, visitor visa tourist stream sama family stream. Nah, yang tourism stream itu dia ada outside, ada inside. Kalau outside itu kamu apply-nya pas di luar Australia. Kalau inside itu kamu posisinya ada di dalam Australia. Nah, untuk yang family stream, kenapa aku nggak? Aku tuh kemarin pakainya yang tourist stream. Kalau ada yang nanya kenapa nggak pakai yang family stream, karena menurut yang aku baca, family stream itu dia lebih banyak dapet catatan nggak boleh future stay, nggak boleh tinggal lebih lama di Australia. Kalau dapat itu berarti kamu nggak bisa apply visa yang lain gitu. Kalau kamu dapat kondisi itu, kamu harus pulang, harus balik ke negara kamu. Mungkin bisa pakai pakai waiver atau apa, aku nggak tahu namanya apa, buat ngilangin si condition itu. Tapi aku nggak tahu gimana caranya, prosesnya gimana, karena alhamdulillah emang aku nggak dapet kan. Jadi aku bisa apply visa yang lain selama di sini. Nah, terus kan normalnya itu kalau lagi nggak pandemi gini kan sekitar 3 hari 5 hari kan visa langsung keluar, langsung diisu gitu kan, langsung dikeluarkan pokoknya. Nah, kalau selama pandemi ini ada syarat tambahan. Kalau misalkan kamu nggak dapet si ini nih, kemungkinan besar visa kamu ditolak. Karena itu memang syarat tambahan yang sakti menurut aku. Nah, terus si syarat tambahan itu namanya exemption. Exemption itu kamu bikinnya di Australian Border Force website. Nanti aku kasih websitenya di sini atau di sini. And pertama-tama yang kamu butuhin itu kamu ceritain, kamu bikin satu dokumen, kamu ceritain di situ panjang lebar awal kamu kenal awal pertama kali kamu kenal pasangan kamu itu kapan, dimana, kalau online kapan ketemu secara physically-nya tuh kapan, secara langsungnya kapan, terus jadiannya kapan, kalau kamu udah nikah tunangannya kapan, tinggal bersamanya kapan, pernikahannya kapan, dan segala-galanya dan semuanya sedetail mungkin kamu ceritain di situ. Nah, terus kamu juga diminta untuk ceritain tentang hubungan kamu, kenapa kamu dari awal ketemu kayak tadi, terus sampai alasan kamu kenapa kamu memutuskan untuk menikah atau kamu memutuskan untuk menjalin hubungan dengan pacarmu gitu ya kan, atau pasanganmu. Terus nanti kamu disuruh bikin kayak dokumen menjelaskan tentang finansial kamu. Misalkan pacar kamu tuh suka transfer uang gitu, atau kamu punya joint bank, nah kamu tuh masukin semuanya itu di situ, kamu jelasin kenapa gitu kan. Aku tuh juga aku masukin screenshotan ketika suamiku tuh ngirim transfer uang ke Indonesia kan, selama setahun tuh aku screenshotin semuanya. Nah, terus untuk household, untuk pekerjaan rumah tangga, mereka pun juga nanya kayak siapa yang cuci piring, siapa yang cuci baju, siapa yang masak, siapa yang belanja, siapa yang
bayar tagihan listrik, bayar tagihan internet dan sebagainya. Nanti kamu jelasin di situ ya kan. Nah, udah gitu karena aku belum pernah tinggal bareng, jadi aku jelasin kenapa alasan kita nggak tinggal bareng sebelum nikah dan bla 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 bla. Pokoknya aku jelaskan sebaik mungkin agar sedetail mungkin dan semudah mungkin untuk mereka pahami. Tapi walaupun kita nggak tinggal bareng, suamiku tuh suka mengunjungi aku. Dia tinggal di hotel atau apartemen, nah gitu. Terus aku kasih invoice tagihan hotel gitu-gitu ya kan, atau struk-struk hotel tuh aku kasih lihat tanggal berapa, di mana, jam berapa gitu-gitu kan. Di situ kan pasti ada kan. Nah, terus kamu lampirin juga tuh foto-foto liburan kamu, pacar kamu ya. Mungkin kamu pergi makan bareng, pergi nonton bareng, atau pergi ke kebun binatang bareng, atau jalan-jalan ke air terjun bareng. Pokoknya foto-foto kalian berdua, terus foto-foto bareng keluarga pasangan kamu, foto pernikahan kalian, foto-foto pertunangan kalian, apapun yang kalian punya kalian kasih lihat pokoknya. Terus oh ya, waktu itu kan aku pergi liburan ke Bandung, ke rumah tante aku, tidur di tante aku. Nah, di situ kan masih ada tiket kereta. Nah, tiket keretanya pun aku masukin, itu kan ada nama aku, ada nama suamiku kan, makanya aku masukin semua. Terus apalagi ya, sama komitmen kalian berdua tuh apa sih? Kalau komitmen kami kan suamiku tuh kan suka bolak-balik Jakarta Sydney gitu kan, waktu sebelum nikah, waktu ngurus nikah, sampai udah nikah kan masih bolak-balik Jakarta Sydney. Nah, aku masukin tuh tiket pesawatnya tuh buat bukti sebagai komitmen. Walaupun kita jauh tapi kita tetap genuine hubungannya, nggak abal-abal, nggak bohong-bohongan. Hubungan kita tuh real gitu ya kan. Nah, terus aku masukin juga tuh kan, aku dapat surat juga kan dari kedutaan Australia sebelum nikah. Nah, itu juga aku masukin. Terus buku nikah aku, kalau buku nikahnya belum bahasa Inggris kamu translate dulu, tapi buku nikahku kan udah bahasa Inggris jadi nggak perlu ditranslate. Terus identitas kamu kayak paspor pasangan kamu, terus kalau ada driving license-nya juga, terus ada kakak, KTP, itu semua ditranslate. Nah, tapi translator tuh harus penerjemah tersumpah ya. Nah, kamu kalau bingung nyari penerjemah tersumpah itu, kamu carinya di websitenya Nati. Nanti aku kasih linknya di sini atau di sini, websitenya Nati. Nah, itu tuh kalau kamu mau pindah atau mau sekolah ke Australia itu kamu harus cari translator yang punya certified Nati itu. Nah, kalau udah itu baru bisa dipakai dokumennya. Kalau bukan yang dari Nati itu nggak bisa, nggak diterima gitu. Kayaknya sih nggak diterima. Tapi aku kurang tahu juga ya, aku mah cari aman. Oh iya, sama aspek sosial. Nah, aspek sosial ini maksudnya hubungan kamu itu diterima atau orang-orang tuh tahu tentang hubungan kamu sama pasangan kamu. Jadi kayak foto-foto kamu sama keluarga pasangan kamu, foto-foto foto-foto kamu pasanganmu dengan temanmu atau dengan teman pasanganmu gitu, atau mungkin liburan bareng dengan teman kalian, terus liburan bareng sama keluarga kalian gitu. Kalau ada struknya, bukti liburan gitu-gitu atau bookingan tuh masukin aja, itu amat sangat berguna. Kemarin aku juga masukin itu karena setelah nikah kan kita liburannya ke Pulau Seribu kan, makanya semua foto-foto, semua struk, bookingan dari kapal, terus tempat tinggal gitu-gitu aku masukin semua. Terus apalagi ya, oh ya sama waktu pertama kali ketemu
bapakku waktu pertama kali dinner sama bapakku pun aku juga masukin itu foto-fotonya. Waktu sama tanteku, sama sepupuku, sama saudara-saudaraku, adik kakak tante om, sama teman-temanku juga ada fotonya, juga aku masukin semua. Sama keluarganya suamiku juga aku masukin semua foto-fotonya. Terus kalau misalkan kalian ada rencana liburan gitu ya kan, walaupun belum kesampaian, ada di WhatsApp gitu, kalian masukin aja tuh screenshot percakapannya. Kalau kalian tuh emang bener kalian itu punya rencana liburan bareng, entah sama keluarga atau sama temen, liburan bareng, karena corona jadi belum sempet, kalian bisa masukin tuh screenshotan percakapan itu. Terus kalau misalkan udah dapet ini surat sakti ini selama pandemi, otomatis tuh biasanya kalian dapet visanya. Aku nunggu surat sakti itu sekitar 5 hari. Aku jam 5 pagi subuh tuh dapat email. Emailnya mungkin kayak gini ya, aku taruh di sini. Nah, aku kan baru bangun ya, bingung ya ini apaan sih. Akhirnya aku buka tuh di websitenya dan ternyata itu di approve. Nah, kataku, oh alhamdulillah udah seneng kan, udah di approve nih surat saktiku. Ya udah aku tunggulah tuh visanya. Ternyata visanya juga di granted 1 jam setelah si surat sakti itu di approve. Aku bilangnya surat sakti ya, karena emang kalau nggak ada itu kalian nggak bisa masuk gitu. Dan juga kalaupun kalian untung-untungan sih sebenarnya, kayak bukan temanku sih, ada orang dia udah nikah, udah punya anak, pokoknya itu kan udah jelas banget ya kan kalau dia itu memang keluarga, tapi itu masih ditolak juga di si surat sakti itu, namanya exemption. Dan kalian harus banyak-banyak berdoa karena itu benar-benar cuma faktor keberuntungan sih, selain usaha juga untuk dapetin si exemption itu. Pokoknya kalau udah dapet exemption itu, kalian baru deh bisa visanya granted. Kalau belum punya visa kayak aku ya gitu. Terus setelah itu, nah kalau menurut aku yang paling stres itu pesawat. Aku nyari pesawatnya itu nggak susah ya, gampang dapet waktu itu pesawat. Yang terbang dari Jakarta ke Sydney itu setahu aku cuma 2, kalau nggak Garuda, Singapore Airlines. Singapore Airlines ini susah banget dapetnya, bener-bener mereka buka kalau ada kursi kosong aja, kalau nggak ada kursi kosong mereka nggak buka gitu. Jadi kalian harus pantengin tiap jam, tiap menit kalau emang mau Singapore Airlines gitu ya kan. Tapi kalau Garuda itu langsung keluar gitu ya kan. Kalau ada kursi, ada, maksudnya kalian masih ada kuota gitu, langsung keluar. Ya gitu. Tapi walaupun aku dapat tiket, masih tetap ada drama untuk bisa nyampe ke sini. Maksudnya kalian punya tiket pun bukan belum tentu jaminan kalian bakal terbang gitu, karena banyak banget orang-orang yang tiketnya tuh yang ke cancel. Nah, tiketnya ke cancel udah gitu, ada juga yang minta refund, tapi refundnya tuh lama banget gitu ya. Tapi ini airline lain ya, bukan Garuda, maksudnya pesawat lain gitu, yang datang dari Eropa, yang datang dari Amerika atau Kanada gitu tuh, mereka mau minta refund, mau beli tiket lain, maksudnya mau beli tiket pesawat lain itu lama gitu. Walaupun dapat refund juga cuma berapa persen doang gitu, nggak full refundnya. Pokoknya yang udah sampai ke Sydney atau ke Australia dengan selamat, pokoknya untuk semua yang udah nyampe, udah pulang ke Sydney atau ke Australia atau ke Perth, ke Melbourne, kemanapun yang di Australia, aku ucapkan selamat datang, karena memang itu tidak mudah. Walaupun ada sih teman aku yang mulus-mulus aja gitu ya kan, dari exemptionnya mulus, visanya mulus, pesawatnya mulus, pokoknya mulus semua. cuma waktu itu aku emang ada sedikit drama sih, walaupun sampai sekarang masih ada drama yang lain, tapi nggak apa-apa deh, nikmatin aja. Oke, guys, makasih udah nonton video aku yang mungkin kurang jelas, tapi aku cuma mau sharing-sharing aja sih gimana caranya. Atau bagi yang penasaran, kalau bisa sih pergi ke
Australia atau pergi ke Sydney lagi pandemi kayak gini, emang bordernya udah buka, border kan tutup. Oh ya, sekali lagi aku ingetin, yang bisa masuk itu cuma warga negara, PR atau immediate family dari citizen atau CPR, itu yang bisa masuk. Selain itu untuk turis-turis yang lain kalau mau buat liburan itu masih ditutup bordernya. Untuk yang mau WHV itu masih belum bisa, apalagi yang cuma mau liburan tuh belum bisa. Border masih ditutup kalau di Australia. Kalau di negara lain macam Turki gitu kayaknya udah buka ya, Dubai gitu juga udah buka bordernya kalau buat liburan. Tapi kalau untuk Australia sendiri dia belum buka bordernya. Dibuka itu cuma buat warga negara, PR sama keluarga deket immediate family-nya si PR sama si citizen. Nah, immediate family itu, yang dimaksud immediate family di sini itu cuma suami atau istri dan anak. Jadi orang tua itu bukan termasuk immediate family. Karena memang ada temen aku yang anaknya di Indonesia gitu ya kan anaknya masih di bawah umur, masih di bawah 17 tahun. Rencananya kan mau pergi sama neneknya. Itu yang dapat exemption tuh cuma anaknya doang. Karena neneknya tuh nggak dapet karena menurut dia immediate family itu yang ada hubungan darah langsung dengan si citizen atau dengan si PR itu. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton.